kembali lagi di channel saya, Didi Mahendra. Kali ini kita akan menjelaskan tutorial cara melakukan pencangkokan terhadap pohon jambu madu beli hijau. Nah, pohon jambu madu beli hijau kita ini sudah berumur kurang lebih 2 tahun dan sudah hampir 3 kali produksi ya. Jenis jambu madu beli hijau ini sangat layak untuk dikembangkan skala kebun ataupun skala rumahan ya. Nah, kita akan persiapkan alat dan bahan. Jadi alat dan bahan kita tidak begitu ribet ya. Pertama, kita menggunakan ZPT. Jadi ZPT ini adalah ZPT organik yang sudah kita buat sendiri beberapa waktu yang lalu. Kemudian selanjutnya ada skop kecil untuk mengisi media nantinya, dan ada pisau kecil untuk pengeratan nanti, dan selanjutnya tali pengikat. Jadi tali pengikat ini bisa kita buat dari plastik es ya. Jadi plastik es yang harga 1000-an kita iris kecil-kecil dan hingga bentuknya seperti ini ya. Kita menggunakan media pembungkus menggunakan plastik es seperti ini ya, 1 kilo. Oke, baiklah, untuk teman-teman semua, agar tidak ketinggalan informasi, jangan lupa untuk menekan tombol lonceng, like dan subscribe, serta komen video kami untuk mendapatkan informasi terbaru terkait masalah pertanian. Baiklah kawan-kawan, sekarang kita akan langsung menuju ke pohon yang akan kita cangkok, pohon jambu madu beli hijau. Ya. Jadi kita perlu seleksi dulu ya cabang mana yang cocok kita cangkok. Jadi kita lihat dulu ini sih, kita ambil pisau dulu ya. Nah, ini ya, jadi kita ambil cabangnya ini ya, kita lakukan pencangkokan. Setelah kita menentukan cabang mana yang pas untuk dilakukan proses pencangkokan, kita akan mulai memproses ya. Yang pertama, kita tentukan dulu titik kerat atau titik iris ya. Titik iris ini kita ambil 2 ya, sisi atas dan sisi bawah. Jadi kita ambil bebas ya, mana saja. Kita mulai dari yang atas. Oke, kita kerat melingkar seperti ini ya. Oke, kita kerat melingkar. Kemudian kita ambil yang bagian bawah ya. Kita kerat melingkar bagian bawah. Untuk jarak antara sisi atas dan sisi bawah ini menyesuaikan. Jadi idealnya antara 5-10 cm, bahkan sampai 15 cm tidak ada masalah. Setelah kita melakukan pengkeratan, kita kupas sedikit ya. Nah, kita kupas. Kemudian kita pakai tangan bisa. Kita kuliti ya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini salah satu ciri-ciri bahwa pohon itu sehat dan cocok untuk dicangkok ketika kita melakukan pengupasan. Dia terkupas dengan teratur seperti ini. Nah, seperti itu. Setelah kita melakukan pengupasan kulit, kita kerok ya. Kita kerok seperti ini. Jadi ini bukan kerok punggung. Nah, kalau kerok punggung biasanya dilakukan kalau orang masuk angin. Nah, kalau ini rok cangkok ya. Jadi ini tujuannya agar kambiumnya atau air lendir-lendir bekas kulit luar ini bisa hilang, supaya tingkat keberhasilan pencangkokan kita nanti lebih tinggi. Seperti itu ya. Kita kerok sampai rata ya, sampai bersih sisa-sisa kulit luar ini. Banyak proses pencangkokan gagal karena ini kadang-kadang ini tidak dibersihkan sehingga kulit luarnya menyatu lagi, sehingga ini perlu dibersihkan. Ini cukup penting ya, agar teman-teman nanti saat mencangkok tidak gagal ya. Oke, setelah kita melakukan
atau kita membersihkan sisa-sisa kulit luar. Ini sudah bersih ya. Kemudian kita olesi cabang yang akan kita cangkok dengan menggunakan ZPT organik yang sudah kita persiapkan tadi. Ini tujuannya untuk mempermudah akar keluar nanti di pasca pencangkokan. Baiklah, kita langsung persiapkan media cangkok. Semangat! Kita akan mengisi alat dan bahan pencangkokan dengan media yang sudah kita persiapkan. Jadi di sini perbandingannya kita menggunakan 1:1 ya, 1:1. Kita ambil ini kokopitnya Pak, tolong kamera. Ini contoh kokopit yang sudah siap pakai karena sebelumnya sudah dilakukan fermentasi menggunakan bakteri E4 selama kurang lebih 1 bulan. Semangat! Oke, kita ambil satu bagian kokopit, kita genggam ya. Kemudian ini Pak, media tanah biasa ya. Ini ya, tanah biasa, kita ambil satu genggam juga. Kemudian kita campurkan. Kita ambil lagi satu bagian kokopit. Oke. Kemudian satu bagian tanah biasa ya. Kita campur aduk merata. Oke kawan-kawan, setelah media kita campur secara merata, kita akan mengisi dengan menggunakan skop kecil yang sudah kita persiapkan untuk mengisi media cangkoknya. Dan setelah kita ikat dengan kencang, kita ambil pisau yang kita sudah persiapkan, kita potong di ujungnya. Oke. Kemudian medianya kita bentuk, kita bulatkan ya, bisa kita bulatkan dengan cara seperti ini. Oke. Lalu kita iris bagian tengah secara merata ya, seperti ini ya. Oke. Oke, sudah jadi. Selanjutnya kita akan mulai proses pencangkokan. Kita akan ambil tali dan langsung ke dekat batang pohon yang akan kita cangkok. Oke, kita mulai. Baiklah, kita mulai dengan menekuk media cangkok, kemudian kita sisipkan pada cabang tanaman yang sudah kita sayat. Dan ingat, kita sisipkan di sisi bagian atas ya, karena biasanya akar akan keluar dari sayatan sisi bagian atas, sehingga sisi bagian atas ini harus full tertutup oleh media. Selanjutnya kita akan melakukan teknik pengikatan. Kita ikat di bagian tengah dulu sampai terasa ikatannya cukup kencang. Kemudian selanjutnya kita lakukan pengikatan dari sisi bawah ke sisi atas. Setelah itu kita lanjutkan lagi pengikatan dari sisi atas ke sisi bawah. Jadi tujuannya adalah untuk memperkuat media cangkok supaya tidak goyang nantinya. Oke kawan-kawan, jadi kita sudah melakukan step by step proses bagaimana pencangkokan pada pohon jambu madu deli hijau yang ada di Gresik. Sekarang kita akan melakukan penyesuaian terhadap pohon jambu madu deli yang sudah kita lakukan pencangkokan kurang lebih 1 bulan yang lalu ya. Bagaimana kondisi setelah 1 bulan, apakah sudah ada akar yang keluar ya. Kawan-kawan, ternyata kita sudah melihat langsung akar muda sudah mulai keluar pada tanaman jambu madu deli hijau yang sudah dilakukan pencangkokan kurang lebih sekitar 1 bulan yang lalu. Alhamdulillah, cara ini cukup efektif. Pohon jambu madu deli hijau yang kita tanam di planter bag ini ternyata sekarang sudah
mulai mengeluarkan bunga ya. Meskipun bunganya atau calon bakal buah tidak banyak, tapi alhamdulillah sudah mulai muncul pembungaan. Banyak faktor yang menyebabkan pembungaan tidak bisa efektif karena sekarang memang cuaca tidak begitu mendukung. Nanti di step kedua kami akan membuat tutorial video bagaimana proses penurunan pencangkokan yang sudah ada, dari pemotongan cangkokan sampai penanaman. Semangat bertani, jangan patah semangat, jangan lupa ya subscribe, like, komen untuk lebih update dan untuk lebih mendapatkan informasi tentang channel kami.